Halo Sobat Agribisnis, selamat datang di Agrika Sunda, Suara Agribisnis, cerita dari masa depan. Di episode kali ini kita akan bahas topik nih yang pastinya sudah banyak dipikirkan oleh Sobat Agribisnis nih, khususnya yang mendekati masa kelulusan, yaitu dari kampus ke dunia kerja, realita persiapan karir industri perkebunan kelapa sawit. Betul sekali Hikmah, masih banyak nih mahasiswa yang bertanya setelah lulus dari agribisnis itu sebenarnya peluang kerja kita itu apa sih? Dan bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri kita agar siap bersaing di dunia kerja? Dan kita di sini juga akan membahas gimana sih di perkebunan kelapa sawit itu. Tuh, nah semua pertanyaan nanti akan kita bahas nih sama narasumber kita yang luar biasa. Sobat Agribisnis, pada kesempatan kali ini kita udah hadir nih dua narasumber luar biasa yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman beliau di industri perkebunan kelapa sawit. Yang pertama ada Bapak Dr. Fadli Togihen Sibarani, SPMSI, selaku Koordinator CDCSR SSL Departemen. Dan yang kedua ada Bapak Iwayan Andre Winaya, SP, selaku Head Training Center CKP. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Agrikes Unda. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik. Ya, saya baik. Terima kasih. Alhamdulillah, senang Alhamdulillah, sekali Pak betul. mendengarnya. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya ke hadir di Agrikes Unda ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih Pak, mungkin dari Bapak Dr. Padri dulu nih Pak dan Bapak Wayan dapat memperkenalkan diri kepada Sobat Agribisnis nih Pak, mulai dari latar belakang pendidikan hingga karir Bapak sampai berada di posisi saat ini Pak. Oke, mohon izin ya. Iya, silakan Pak. Selamat pagi ya Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa khususnya agribisnis yang saya banggakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang di podcast ini, sharing terkait pengalaman kira-kira apa saja sih yang perlu kita siapkan dalam menghadapi dunia kerja ya. Jadi sebelum kita mengupas itu, izin saya memperkenalkan diri ya. Saya dengan Togi Sibarani ya, yang bergerak di industri kelapa sawit ya. Saya sudah 15 tahun di R&D ya, berkecimpung di operasional, penelitian, pengembangan ya, sustainability, dan baru Februari kemarin saya gabung di CSR ya. Jadi di samping itu saya juga sebagai dosen, aktif sebagai dosen agribisnis yang diberi kesempatan langsung melihat ya bagaimana dunia industri dan dunia pendidikan itu saling melengkapi ya. Di sini saya berharap dengan podcast ini orang itu tidak hanya melihat di sawit itu hanya pekerjaannya saja, namun bukan dari karir saja ya, tapi lebih termotivasi untuk melihat lebih awal lah persiapannya menghadapi dunia kerja nanti. Nah, sekilas saya ceritakan pendidikan saya dulu ya. Jadi S1 saya di Universitas Gadjah Mada ya, Sosial Ekonomi UGM Pertanian. ya, S2 saya di Magister Manajemen Perkebunan, STIPER. Kebetulan ada MOU antara S2 STIPER sama Wilmar ya. Dan S3 saya di Dokter Ilmu Pertanian Universitas Lambung Mangkurat ya. Jadi setelah 15 tahun saya berkiprah di R&D, saya merasa banyak sekali tantangan ya. Kenapa saya bilang banyak tantangan? Orang bilang kalau polisi kebun itu banyak musuhnya ya. Karena itu pekerjaan kami. Semakin kami banyak menemukan kesalahan estetik, itulah prestasi kami ya. Tapi kalau dilihat lagi, kalau orang yang menyikapinya dewasa, dengan adanya temuan kami ini, berarti itu sebenarnya untuk perbaikan buat mereka, bukan kami mencari salah atau kesalahan tidak. Tapi bisa jadi untuk meminimalisirkan kerugian. Yang tadinya kerugian harusnya sekian, tapi karena temuan dari independen tim EMU, jadi kerugian itu bisa diminimalisir ya. Ada banyak kegiatan R&D yang biasa saya lakukan ya, antara lain misalnya kita cek manuring aplikasi pupuk. Itu kita bisa cek pada hari itu juga ya, atau di hari esoknya ya. Kalau hari itu biasanya dosinya kecil, kalau dosinya besar esokan harinya bisa. Yang penting tidak hujan karena masih nampak itu aplikasi pupuk. Nah, yang kedua kita biasa ngecek grading ya, grading file ya. Itu kita melihat kriteria buah
yang dipanen hari itu juga. Mana mentah, mengkal, masak, lewat masak, busuk kosong ya dan sebagainya. Nah, setelah itu kita cek KAMS. KAMS itu kita bisa cek sehari setelah panen, maksimal 3 hari setelah panen kalau rotasi normal. Kalau rotasi panjang itu maksimal bisa 5 hari untuk dicek. Itu pengecekan losis di spiral ya, ketiak pelepah, di piringan, di TPH sama di gawangan antar pokok. Nah, itu melihat berondolan yang tertinggal. Nah, selanjutnya kita ada audit yang namanya TBM ya, immature dan planting. Nah, itu di tanaman belum menghasilkan. Nah, kita juga masuk di pabrik, disortasi ya. Seperti yang di lapangan tadi, tapi ini gradingnya di pabrik. Karena apapun itu ceritanya, buah yang dari TPH itu harus sampai ke pabrik. Nah, sama di bagian pengecekan losis. Nah, itu untuk di R&D. Nah, kalau di CSR ini memang saya lebih kepada donasi atau pemberdayaan ya. Bukan hanya pemberian donasi saja, tapi kita harus memberdayakan orang itu ya, supaya tidak serta-merta mereka hanya berharap ke bantuan saja, bantuan nanti kan habis tidak bisa ada manfaatnya dikembangkan. Nah, jadi salah satunya misalnya ada UMKM di Sembulu dan di Tangar. Nah, itu dari hasil olahan ikan dibuat jadi kerupuk. Nah, itu dijual di koperasi-koperasi. Trainernya itu kita datangkan langsung dari Palangkaraya yang bertrain itu. Jadi memang ada MOU-nya. Nah, ini kenapa ini dibuat supaya kesibukan di anggota Poklaksar itu memang betul-betul ada hasilnya ya. Jadi tidak hanya mengolah tapi dijual memang ada hasilnya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, kayak di Biru Maju ya, itu hasil telur yang mereka panen itu kita distribusikan ke koperasi-koperasi yang ada di kebun. Nah, otomatis itu kan meningkatkan pendapatan mereka juga. Jadi paling tidak menekan tingkat sosial lah, permasalahan sosial yang ada di situ. Karena namanya di desa yaitu berbagai macam sifat karakter tipikal orang yang kita tidak tahu. Rambut sama hitam, hati mana tahu kan gitu. Nah, jadi saya merasa tertantang aja di CSR. Di samping itu memang sebagai dosen kami dituntut untuk pemberdayaan. Selama ini kan penelitian. Sepertinya ada beberapa saja yang mengambil peluang pemberdayaan. Nah, sinilah saya ngambil peluang pemberdayaan itu yang saya ambil. Makanya saya pengen di CSR. Mulia sekali berarti niatnya ya awalnya ya Pak ya, untuk memberdayakan. Udah menarik banget nih sekilas info dari Pak Fadrik. Gimana kalau kita tanya dengan Pak Wayan. Oke. Boleh Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Togi, Dr. Togi. Perkenalkan, saya Yuwayan Andri Winaya. Untuk latar belakang pendidikan saya S1 Agronomi dan Hortikultura dari Institut Pertanian Bogor, dan saat ini sedang menulis tesis juga Pak. Ya, untuk adik-adik juga lagi melanjutkan studi di S2 IPB dengan jurusan yang sama, Agronomi dan Hortikultura, tapi dari S1 skripsi saya memang mengenai perkebunan kelapa sawit. Dan kebetulan saya juga magang di PT Industri Batengah sini Pak. Oh, Minamas Sam Darby. Ya, Minamas Sam Darby. Ya, jadi saya memang sejak awal mau kuliah di Bogor itu untuk menjadi planter Pak. Nah, dan kebetulan saya magang di mana kelapa sawit pertama di Kalimantan ditanam, yaitu di PT Industri Batengah Sam Darby. Tahun tanamnya ada yang setahun 90. Dulu saya penelitian di situ. Iya. Ya, Sukamandang Estate. Dan Sukamandang. kebetulan saya suka mandang faktorinya Pak. Oh iya. Iya, Iya, betul. kalau PT Industri Batengah itu saya yang di Surian Estate. Iya. Suren Ya, Estate. kan yang depan Sukunyir Estate, yang Ada belakang Sukunyir, Surian ada Estate. Sampurna. Satu Sampurna, tapi saya di dulu- Kerja Tamanya Pak. Ya, tapi dulu itu punya Salim Group. Ya. Oh iya, Ya, Salim Group. itu Salim Group yang Betul. Ya, seperti Menarik itu. sekali. Itu skripsi saya terkait manajemen pemupukan di PT Industri Batengah, dan saya lulus. Pertama lulus saya coba berkarir di ada dulu PT Agrinas Pak. Jadi pertama PT Agrinas itu Danantara. bukan. Sebelum terkenal Danantara Danantara sekarang itu terkenal. ada dulu PT Agrinas Agro Industri Nasional yang buka lahan di Kalteng sini.
yang food estate-nya Prabowo sama yang di Merauke. Palang Pisau ya? Yang Palang Pisau itu tim saya dulu yang buka, tapi saya di Bekasi. Iya, iya. Saya buat blueprint untuk di tanaman food estate di Merauke waktu itu. Cuman karena sesuatu dan lain hal, proyek di Merauke di hold, buka lahan di Kalteng, saya resign. Seperti itu. Tapi yang buka itu anggota saya dulu, tim-tim saya di Agrinas. Resign saya, daftar MT di Bumi Tama Gunajaya Agro PT BGA. Saat itu saya MT-nya di Kendawangan, Kendawangan Learning Academy KNLA kalau kami sebutnya. Itu MT selama 6 bulan dari tahun 2021. Penempatan saya di Region Kota Waringin, di Kota Waringin lama. Di sana. lama nggih. Saya megang divisi seluas 791 hektar. Kemudian sering berjalannya waktu 2 tahun, saya dipanggil untuk membantu tim training center di Pundu Learning Academy di Pundu sini. Di Pundu. Iya, untuk mengawal calon planter BGA di masa depan seperti itu. Kemudian karena saya dari lapangan, habis itu mengajar, saya merasa kurang ilmu agronominya, saya resign untuk menambah ilmu, makanya saya lanjut S2. Kemudian setelah, kalau di IPB tuh nggak bisa kita online Pak kuliahnya. Harus face to face. Jadi harus duduk di sana. Tatap muka. Nggak bisa hybrid, Hybrid bukan ya? nggak bisa hybrid. Jadi harus duduk di sana. Makanya harus mau nggak mau resign. Oh, itu Jadi- alasannya kemarin. Oh, iya, iya. Jadi lanjut saya kuliah 1 tahun untuk menyelesaikan administrasi. Setelah selesai saya ajukan lamaran ke Wilmar. Akhirnya tuh. Puji Tuhan diterima Terima. untuk dipercaya pegang training center di CKP atau CKP, Sampit Training betul. Center seperti itu. Mungkin itu singkatnya Iya. dari perjalanan karir saya. Menarik sekali Ya. ya, Pak ya. Mungkin sobat agribisnis jadi punya wawasan nih karena kan kita sudah dapat ilmu sedikit-sedikit dan makin penasaran untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, nih Pak Togi mau tanya nih, kalau boleh tahu ya Pak ya, gimana sih Pak awal perjalanan Bapak ini dari awalnya hingga akhirnya berkarir di industri perkebunan gini? Apakah memang dari awalnya Bapak ini punya ketertarikan di bidang ini atau justru sebenarnya ada alasan lain gitu Pak? Sebenarnya mau yang lain tapi akhirnya masuk ke dunia perkebunan gitu Pak. Jadi biar sobat agribisnis tahu gitu Pak. Oke, izin menjawab ya. Jadi sebenarnya dari pertama saya niatan tidak ada sama sekali pengen terjun di dunia Dunia perkebunan perkebunan. kelapa sawit. Cita-cita saya itu pengen seperti Hotman Paris. Wah, jadi pengacara ya Pak ya. Pengacara, orang Batak kan. Betul, pengacara orang-orang kan. ya. Nah, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Betul. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah keterima di UKI, Oh, Universitas Kristen Indonesia, Iya. hukum kan. Nah, namun setelah diskusi, sharing sama orang tua sampaikan ini, coba kamu kuliah di negeri lah. Soalnya kalau di swasta nanti adik-adikmu tidak bisa kuliah. Bagaimana kamu mau? Kamu kuliah, tapi adikmu nggak mau kuliah. Saya pun jangan mau ego kan. Tidak mau egois ya, Pak. Nah, jadi ya ternyata ya Tuhan menunjukkan jalan. Saya keterima di Gajah Mada ya, walaupun itu pertanian ya. Ya, saya lama kuliah di situ karena bukan keinginan saya. Jadi ya kayaknya kayak main-main lah, kayak nggak ada semangat lah. Diterima nggak terima Nah, terserah. udah lepas saja. Tapi dengan semangat, dukungan, spirit dari orang tua, kapan kau lulus, kapan kau lulus, kapan kau lulus. Akhirnya ya udah, seiring berjalannya waktu, saya pun lulus. Ya penempatan pun di Kalteng juga dekat sama rumah. Ya, jadi kalau saya pikir gini, terkadang orang itu mendapatkan jalan, dia bisa jalan itu karena terpaksa. Ya, kalau saya tidak ibaratnya menyanyikan peluang ini, mungkin saya nggak jadi orang. betul. Jadi coba saya jalani, saya syukuri ya. Ternyata memang ini rezeki saya di perkebunan. Nah itu. Nah terus tadinya melamar di operasional sebenarnya lapangan, tapi waktu itu yang dicari yang pengalaman ini yang harus berpengalaman minimal 2 tahun. Iya, karena Ya, kebetulan agronomi kosong. Nah, jadi saya jalanilah daripada nganggur. Kan malu juga kita kan. Laki-laki lagi kan. Begitu lulus tapi masih nganggur itu beban mental yang memang betul-betul gimana kan. Betul, Pak. Saya nggak kemana-mana waktu itu 3 bulan itu. Di rumah aja. Nah, begitu ada panggilan dah. Saya coba jalani, ternyata
unik, maksudnya apa ya, di dunia sawit ini tidak ada hari yang benar-benar sama. Nah, dalam artian gini, Ada setiap hari ada baru ada ya Pak? tantangan yang baru, masalah baru, ide baru yang, dan itu memang harus kita pecahkan, kita temukan. Kayak teka-teki berarti ya Pak ya? Banyak karakter karyawan kita, ya. Kita bagaimana memperlakukan karyawan itu supaya pekerjaan di jalan itu tidak pukul rata, tidak bisa. Ada pendekatan tersendiri. Kalau kita pukul rata ke anggota, tidak akan jalan itu kebun, ya. Jadi disitulah kita ada semangat untuk mencoba dan terus mencoba. Ada hal-hal yang baru, gitu. Jadi di kebun itu bukan hanya dilihat dari karena pekerjaannya saja. Di luar daripada itu lebih luas ternyata, gitu. Jadi karena memang sudah rezeki saya di situ, ya mau tidak mau saya harus jalani kan. Nah, setelah 15 tahun saya tuh dari penempatan di KKP dulu, ya. Dari 2011 sampai 2016 di KKP, 2016 sampai 2024 di Selatan. Ya, Senal Bengang Selatan itu STPR SKSI. Setelah itu saya mutasi ke Sentral. 2024 sampai 2025, hampir setahun lah. Nah, ternyata ada peluang di CSR, saya balik lagi ke utara, tapi dengan job desk yang berbeda. Ya, jadi, nah, sebenarnya kalau kalian belum siap di sawit, janganlah kalau menurut saya. Di sawit itu harus siap mental. Karena kenapa? Kalau bos marah kita baper, Iya. nggak akan jalan, nggak lama pasti mundur. Kan banyak yang rekrutan manja. Kenapa saya bilang manja? Ya, dia sudah ditempatkan, ternyata nggak tahan, belum nyampe sebulan udah kabur. Nanti pasti Pak Oen cerita banyak rekrutmen itu kabur. Tak usah yang training, yang magang, ada juga yang nggak tahan. Ya, jadi memang harus siapkan mental. Separuh dari gaji kita itu memang dimarah-marahi, untuk dimarah-marahi. Ya. Kalau kita mengambil positifnya, apapun yang disuruh pimpinan, marah itu tandanya sayang, dia masih peduli. Ketimbang kita didiamkan. Pilih mana, didiamkan atau dimarahin? Dimarahi sih Pak, biar tahu salah Iya. kita di mana. Namun kita Buat lihat juga, berkembang, betul. dimarahin tapi harus ada solusi juga. Betul. Ya, terkadang ada juga memang beberapa pimpinan tahunya marah-marah aja tapi Marah-marah. nggak ada solusi. Nah, tapi kita Nuntut berharap aja ya, Pak. ya, marah ada solusi kan gitu. Ya memang harus siap mental itu kalau di kebun. Jangan anak mami, manja itu tak boleh. Anak mami, anak Harus mami. siap Betul. ini sepi dari keramaian. Karena di kebun itu Sepi sekali, sepi. nggak ada Kadang ada beberapa hiburan. estate yang tidak ada signal. Apa-apa mahal. Ya, jauh daripada jangkauan. Ya, karena terisolir kebun itu, ya. Jadi mau kita baik mau enggak itu kembali ke kita. Ya. Tinggal kitanya. Kalau kita bergaul dengan lingkungannya bagus, otomatis kita pun Kita ikut bagus bagus. juga. Kalau kita ke lingkungan jelek kita pun jelek. Ya. Dari ujung utara sampai ujung selatan itu berbagai macam suku, ya, ada di Wilmar. Dari orang Timur, Sulawesi, Bali, Batak, Jawa, orang kita juga kumpul semua di situ. Jadi komplek. Jadi kalau kita salah-salah ini ya susah juga kan. Pintar-pintar bergaul. Kita cari Mendekatkan diri ya Pak ya. Ya, Pintar kita belajar. cuman di kebun ya disiasati supaya orang itu tidak bosan. Banyak fasilitas olahraga lengkap juga, ada lapangan tenis, lapangan bola, Nah, badminton, bowling, badminton, tenis meja, Salah satu cara tadi ya Pak. buat hiburan. terus tempat penitipan anak juga ada. Ya, ada kayak dikir. Solusi untuk orang untuk punya Yang Supaya kerja. betah. Nah di Wilmar semua sudah permanen ya, Pak Wen kalau nggak salah bangunan. Iya. Tidak ada yang kayu karena sudah mengikut ke RSPO. Oh. RSPO. Jadi semua sudah permanen ya. Untuk penggajian pun sudah standar. Ya. Tidak ada yang bawa UMR. Ini mah di UMR gitu. Jadi kegiatan ibadah juga ada, yasinan, ya gereja, lengkap. Setiap memperingati 17-an pasti ada kegiatan acara. acaranya. Kartini ada acara, Gitu. halal bihalal ada acara, Open house-nya gitu. Natal bersama ada acara. Jadi ada kegiatan yang membuat supaya kita itu betah. supaya orang merasa disupport ya Pak ya. Ya,
Terus kalau saya lihat di Wilmar termasuk settle lah, ya. Karena ya dilihat dari fasilitas sekolah pun sudah tidak kalah Iya. dengan kayak di Sekolahnya bagus, bisa lah, lebih bagus. sana sih Iya. Bina Bangsa Bina Yayasan ini. Bangsa. Dan prestasi yang diukir oleh murid-murid itu banyak menjuarai bidang-bidang apapun itu, ya. Termasuk banyak lah piala-piala yang sudah diraih oleh siswa-siswi Bina Bangsa. Dan Wilmar ini ya, ada kampusnya di Medan, Wilmar Business Institute. Iya. Nah, jadi kalau anak karyawan berprestasi ya bisa dia daftarkan ke Medan, di Medan sana kampusnya. Dengan catatan dia harus berprestasi dan memang ditambahkan ke anak karyawan. Jadi kalau untuk Bina Bangsa sendiri ya itu untuk pusatnya di Mustika 1 dan di KKP 1. Kalau pusatnya dari SD dan TK Sampai mau kecil mau besar, SD, SMP, SMA. Nah, jadi mungkin itu sementara yang dapat Bapak sampaikan, nanti kita berjalan lagi. Kita tambah ada Pak Wayan. Menarik banget ya, karir tuh nggak selalu berjalan lurus, tapi juga ada prosesnya, ada pengalamannya, dan ada kesempatan yang harus dimanfaatkan. Pasti Sobat Agribisnis jadi punya pandangan nih. Gimana kalau kita tanya sama Pak Wayan, bagaimana dari perspektifnya Pak Wayan? Apakah ya, perjalanan karir Bapak memiliki hal yang serupa atau mungkin lebih menarik nih Pak? Boleh di-spill nih, Pak. Oke, karena kalau Pak Togi kan mungkin latar belakangnya Memang orang tua belum planter Pak ya. Pak? Ya, nah, Oke, dari sisi ininya. kalau saya memang orang tua saya planter Pak. Jadi orang tua saya planter dari tahun 97, semenjak saya lahir beliau langsung diterima di perkebunan di Lampung. Nah kemudian dia pindah ke Kalimantan Barat di Pontianak tepatnya. Jadi ketika SMA kelas 1 saya ditanya sama bapak saya, kamu mau jadi apa nak? Katanya kan, saya mau jadi kayak bapak. Seperti itu. Jadi oke, kamu mau kuliah di mana? Saya mau kuliah di tempat terbaik. Di mana? Saya tanya bapak saya kan IPB. Oke pak, kelas 3 aku daftar ke IPB gitu kan. Jadi kelas 3 pengumuman SNMPTN. Betul. Sekarang apa ya namanya ya? SN Jalur undangan lah. SNBP. Itulah dia. jalur undangan. SNM kalau waktu itu Seleksi rapor, Pak. pokoknya lewat nilai rapor Nilai itu. rapor eligible. Iya itu. Jadi saya daftar ke sana. Puji Tuhan tembus masuk di IPB waktu itu tahun 2015. Dan kalau ibu saya nggak suka dia, karena kan ibu saya istri planter ya kan. Iya, Kita betul. Ada tahulah dari istri perspektif planter ya. istri planter. Waktu itu ada inilah, kalau bapak saya terserah, tapi dia cukup bangga lah kalau dia ada penerusnya seperti itu. Jadi itu awalnya saya masuk ke IPB dengan tujuan untuk saya belajar ilmu pertanian khususnya di perkebunan kelapa sawit. Dan satu mungkin ini istri saya pun nggak tahu, jadi kenapa saya mau jadi planter itu. Jadi planter zaman dulu nggak tahu lah ya, kayaknya masih sama lah. Secara umum planter itu memang dia bekerja dari anak itu belum bangun Sampai anaknya sampai tidur. itu anak itu tidur. Betul. Nah jadi memang saya mau menjawab itu. Jadi saya dulu kalau boleh dibilang saya nggak dekat sama bapak saya, almarhum ya, beliau udah almarhum. Saya nggak dekat. Saya mau jawab, kenapa nih orang tua ini waktunya kurang sama anak ini, sama keluarga. Jadi waktu saya kecil itu SD lah kita udah mulai ini kan, memori kan. Saya ketemu bapak saya setahun itu 2 kali. Itu pun saat dia cuti. Betul-betul dia memang ada waktu, Pak ya. Nah, karena memang saya tidur dia udah nggak ada. Saya bangun jam 5 pagi dia udah nggak ada, udah di lapangan. Nah, jadi itulah singkat cerita. Apalagi kalau planter zaman dulu itu udahlah hitam, mata merah, ya, seram lah kan. Takut sekali saya dulu sama bapak saya itu. Nah, saya mau membuktikan bahwasanya kalau nanti saya seperti bapak, memang itu namanya tanggung jawab seorang laki-laki kepala rumah tangga ya untuk cari rezeki. Saya mau mau membantah persepsi saya bahwasanya bisa loh aku seperti bapak tapi nggak mengorbankan keluarga seperti itu. Saya membuktikan itu. Nah, kemudian itu
Saya lulus karena waktu itu belum ada buka MT Pak. Waktu saya pas lulus itu tahun 2020, COVID juga kan. Iya. COVID Pandemi. juga yang buka perusahaan itu hanya PT Agrinas, PT Agro Industri Nasional. Waktu itu masih perusahaan baru, punya di bawah yayasan, saya lupa nama yayasannya, tapi satu yayasan dia sama sekolah ini Taruna di Magelang. Nah, di bawah Kemenhan itu waktu itu aja dia yang berani buka karena memang untuk program food estate-nya Pak Joko Widodo, dan di bawah waktu itu kan koordinator food estate Pak Prabowo. Situ saya bersama tim karena mungkin ada koneksi antara dosen IPB dan tim waktu itu, jadi saya kirim CV saya, diminta dosen, tolong kamu bantu ini food estate di Merauke, kamu siap nggak? Saya siap. Namanya baru lulus Pak Togi, Iya. malu kita. Malu kita. Mau ke Papua, ayo ya kan? Iya. Cari pengalaman Jadi, ya Pak ya. Itu, habis itu karena kita lihat progresnya masih politik apa segala macam kan, mau nggak mau karena memang program nasional, ada masalah politik food estate di Sumatera waktu itu, ada juga di Merauke, di hold yang di Merauke. Saya sebelum mulai project di Kalteng itu saya buat blueprintnya juga sama tim saya yang ke Kalteng, tapi saya langsung resign untuk daftar MT di BGA. Seperti itu. Kembali lagi ke jalur niat awal saya memang Mau di untuk perkebunan ya Pak ya. ya bersekolah di pertanian seperti itu. Kemudian meniti karir di BGA MT 6 bulan ya. Kalau teman-teman atau adik-adik nanti mau MT di BGA ya, dia kalau nggak salah masih 6 bulan ya. 3 bulan di in-class, 3 bulan OJT. Dan saat ini kayaknya udah pembukaannya 4 kali setahun. Artinya setiap 3 bulan itu ada regenerasi mereka untuk angkatan baru. Seperti itu. 6 bulan, kemudian saya ditempatkan di lapangan, dan disitulah saya membuktikan apa yang bapak saya rasakan, apa yang menjadi tanggung jawab orang tua saya waktu beliau waktu itu di lapangan. Jadi memang ya saya pulang, kalau di lapangan kan pastikan buah itu habis ya jam 12 malam ya, kemudian kita istirahat jam 1 baru tidur, jam 3 kita bangun lagi, persiapan mandi kan, apel pagi kita jam 4.45 seperti itu, gitu terus. Dan plot twist-nya adalah waktu kami kumpul meeting sesama staff untuk untuk menyelesaikan masalah lah di lapangan, ada senior saya sampaikan waktu kita break itu Pak, ini lucu sekali tapi sangat mendalam. Dia bilang seperti ini ke manajernya, Pak, rupanya si Ayu lah kita bilang anaknya itu udah bisa merangkak loh Pak. Itu kan mendalam sekali. Artinya memang dia anaknya lahir, tapi nggak tahu kalau progres anaknya itu udah bisa merangkak. Karena waktu itu hari Minggu kita nggak panen. Gitu, kita meetingnya hari Senin, hari Minggu kita nggak panen. Gitu. Jadi itu salah satu ya pengalaman saya. Kemudian saya menikah, ada tawaran dari pimpinan waktu itu, terima kasih Pak Ade Agung, Deputi Head Human Capital di BGA, yang menarik saya untuk terjun di HR. Di waktu itu menjadi fasilitator agronomi di Pundu Learning Academy, dan di situ ada waktu lah karena saya nggak di lapangan kan, nggak di lapangan, jadi masih jam 6 saya berangkat untuk kerja, anak udah bangun, istri udah bangun, udah inilah pulang pun tepat waktu seperti itu. Jam 5, kata memang ya itu tadi, kita planter ini nggak bisa kita kerja 7 jam. Betul. Kerja memang 7 jam, tapi tanggung jawab itu 24 jam. 24 jam. Iya. Kita bisa aja monitor dari rumah. Cuman apakah bisa kita
meninggalkan anggota kita di lapangan untuk memastikan produksi itu betul-betul sampai. Kenapa? Karena buah yang ada ya sebisa mungkin harus ditimbang hari itu. Kenapa harus ditimbang hari itu? Karena itu berkaitan kepada pendapatan anggota kita. Kenapa berkaitan kepada pendapatan anggota kita? Karena kita perhitungannya adalah day to day. Artinya buah hari ini dihitung untuk pendapatan hari ini. Seperti itu. Makanya kita yang di lapangan memastikan betul buah itu sampai di pabrik kurang dari pukul 00.00. Seperti itu ya. Bagi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang saat ini berniat bekerja di perkebunan kelapa sawit, siapkan mental, siapkan disiplinnya, fokuskan pada tujuan. Jadi jangan buang-buang waktumu. Kalau kamu memang tidak passion di perkebunan, ya saya berikan saran untuk jangan coba-cobalah. Ya. Karena memang kita dituntut. Kita kayak saya 791 hektar pada saat itu. Anggaplah rasio tenaga yang di bawah saya itu 0,14. 0,14 rasio TK-nya kali luas lahan sekitar 110 orang. Yang gaji isi perutnya itu saya yang tanggung jawabkan, saya yang tanda tangan, saya yang pastikan. Kalau kita nggak disiplin, kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak leadershipnya nggak oke, kalau kita nggak komunikasinya nggak bagus, itu akan buyar dan itu akan membuat kalian stres, itu akan membuat kalian merasa gagal lah, sehingga lari. Nah, kadang banyak orang lari. Karena tanggung jawabnya besar. Ya. Kalau saya jujur saya nggak menghindar, bahkan waktu itu saya ditanya kan sama pimpinan, kamu mau ditarik ke TC Wayan? Dulu manajer saya Pak Rahmat, sekarang menjadi region head di Kota Waringin. Waktu itu kemudian ditanya lagi sama RH-nya waktu itu Pak Amsa Mulyadi, sekarang menjadi deputy director di Kalimantan Agro Sejahtera. Saya ditanya itu, iya saya ditanya, ditelepon saya kan, Wayan kamu mau ditarik ke training center ini, gimana? Ya saya siap aja Pak. Saya waktu itu siap ditempatkan di mana saja. Padahal dalam hati ya nggak mau juga jauh-jauh dari itu. Bukan ya, karena saya udah menikah, saya melihat proses seperti itu. Keluarga juga. Ya saya masih lebih mementingkan untuk bersama keluarga lah. Karena gitu. pengalaman Karena dari itu kita mau nggak mau Pak. kita korbankan kan. Itu pilihan ya di kebun seperti itu. Tapi kalau kalian ya mau masuk dunia perkebunan, lebih baik kalian belajar atau masuk langsung di lapangan, baru nanti meniti karir seperti Pak Togi kan. Beliau di lapangan dulu, baru lebih masuk nanti untuk ke sosialnya seperti itu. Karena lebih spesifik, kayak saya kan lebih spesifik sekali ini. Kalau kita di kebun, kita pegang lapangan semua, ya kita juga ngajari mandor, kita juga ngajari pemanen, kita juga memastikan produksi, kita juga yang mengawal biaya. Kalau saya saat ini hanya posisinya mengajar, hanya mengambil sedikit peran dari seorang planter di lapangan, seperti itu. Berarti harus multitasking gitu ya Pak? Iya, jadi makanya kalau kalian mau masuk, memang kita harus masuk di lapangan dulu, baru nanti kita lebih spesifik. Di mana yang Iya, potensialnya buat seperti kita ya Pak? Menarik banget, soalnya kan kayak saya aja orang tuanya kan dari Ya. planter juga Pak, kayak jadi kayak pernah itu kayak kenapa sih mau janjian kayak mau ditemani liburan aja nggak bisa gitu Pak, mau ke Sampit aja nggak bisa karena ini tuntutan kerja, ngikuti atasan, dan ternyata itu juga yang membuat saya jadi kayak wah ternyata masuk dunia pertanian itu kita harus siap mengorbankan banyak hal gitu ya Pak. Menarik ya Pak ya. Nah baik Pak, banyak nih Pak mahasiswa yang beranggapan bahwa lulusan agribisnisnya hanya memiliki peluang kerjanya itu di kebun Pak. Padahal industri perkebunan kelapa sawit ini memiliki ruang lingkup yang lebih, bahkan jauh lebih luas nih ya Pak ya. Menurut Bapak Dr. Padri sendiri seperti apa sih Pak sebenarnya peluang karir bagi lulusan agribisnis di industri ini Pak? Nah jadi kalau untuk peluang karir ya di agribisnis luas ya, tidak hanya sebagai asisten agronomi aja, tapi dia bisa sebagai
accounting ya, Accounting, betul. terus di bagian training center, Bentar. terus bisa di bagian pabrik, PKS kan, terus Dunia. bisa di bagian ini apa namanya, Lab juga industrial, bisa juga itu. Kan Wilmar ada industrialnya sama ini ya kebunnya Iya, kan. kebunnya. Ya jadi di Wina ya, Wina Berdamati atau di SAP Kumai itu. Itu jadi tinggal kitanya aja sebenarnya, kita mau kemana sih yang kita pengen gitu. Jadi jangan sampai orang itu ikut-ikutan ya, ada Ikut aja lah. Aku ikut ini kamu. kemana, ikut aku melamar ini aja. Ya, Ya jangan, karena yang jalani itu kan masing-masing pribadi, ya. Pribadi. Jadi ya yang penting ya, selama dia bisa menjunjung tinggi integritas, kejujuran, kedisiplinan ya, mental ya, saya rasa tidak masalah kalau untuk bekerja di sawit lah khususnya. Kalau masalah posisi itu apa aja ya, semua itu sudah ada jalannya. Jadi tinggal kitanya aja apa yang kita dapat ya, bagaimana kita menjalankannya. Ya. Kalau dia pengen berkarir bagus, ya dia harus menunjukkan kompetensinya, dia meningkatkan kinerjanya kan gitu. Bukan berarti mentang-mentang nih tinggi di sekolahnya, Itu tapi kalau dia nggak punya Ketika kompetensinya. ini Iya. tidak menunjukkan apa yang Skillnya. menjadi potensi dari dirinya, ya gitu-gitu aja posisi dia gitu. Tidak ada yang bisa dijualnya. Ada juga maaf cakap, dia nggak ada sekolahnya nih, Betul. Ya. Tapi dia tamat SMA aja atau dari mana sudah ada jadi manajer. Bahkan dulu Pak Idianto kalau nggak salah itu SPM aja dia, EGM juga terakhir saya. Jadi bukan dilihat dari ini juga, tergantung dari orang itu Skillnya sendiri. juga ya Pak. Iya, kalau dia pengen maju ya udah, dia tunjukkan, bukan cari muka atau apa enggak, tapi memang dilihat dari kinerjanya. Ya, bagaimana kebun yang dia kelola, bagaimana dia memanage anggotanya, ya, bagaimana dengan masalah sosialnya, ya, terus bagaimana dia komunikasi dengan masyarakat, karyawan atau pimpinannya. Nah, mungkin itu. Bagaimana kalau kita tahu nih dari perspektifnya Pak Wayan sebagai tim HR nih Pak, posisi Ya. apa sih Pak, sebenarnya yang diperlukan buat lulusan dari agribisnis ini Pak? Ya kalau agribisnis ya, agribisnis itu kan Lebih ke bisnisnya. terkait agronomi dan bisnis lah kan, artinya Pak. ke administrasi. Jadi sebenarnya teman-teman yang dari agribisnis itu bisa, kalau menurut saya bisa bercabang ke dua posisi, yaitu di agronomi asisten, kalau kita di MT-nya di conductor ya, FC. Tapi kalau di teman-teman yang memilih atau background passionnya di administrasi, bisa di PGA misalnya, atau admin staff payroll, atau kalau di perusahaan di luar Wilmar ya, setahu saya ada namanya MT administrasi, atau nanti lulusnya jadi KASI yang mengelola apa namanya, mengelola SDM-nya lah di kantor secara estate gitu. Jadi KASI itu nggak ini, dia ngurus perumahan, biaya apa segala macam, kemudian ya semualah. Ya dia mengurus secara administrasi, nanti koordinasi sama asisten di divisi. Asisten divisi misalnya, Pak Kasih, masih ada nggak sisa budgetku? Aku mau perbaikan rumah misalnya. Misalnya. Aku mau buat lapangan misalnya. Ada nggak? Nanti dia yang anggarannya cek, gitu ya. dia yang cek, dia yang monitor. Kita pun monitor, tapi karena kita pegang lapangan, ya Kita menyesuaikan aja menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman ya, adik-adik yang basic atau passionnya di administrasi, lebih kebuka nih kalau dari jurusan agribisnis, bisa langsung ke lapangan atau ke bagian administrasinya gitu. Ke HRD pun mungkin bisa juga seperti itu, atau ke departemen yang sosial juga mungkin bisa juga ya, seperti itu. Kayaknya agribisnis dia lebih lebih general lah untuk dasar ilmunya ya. Tapi kalau saya waktu itu agronomi memang di lapangan ya, untuk di budidaya tanamannya, makanya saklek dia harus jadi asisten divisi intinya. Kalau kita lihat di form-form
sebaran loker, ya itu kan ada biasa tuh Kualifikasinya. manajemen training agronomi misalnya kan. S1 apa gitu S1 agribisnis bisa, agronomi, agrotek ya kan. Minimal IPK Ya, sekian, tapi kalau gitu. nanti MT administrasi atau MT kasih agribisnis, agronominya nggak ada, ya kan? Agroteknya nggak ada, atau nanti MT pabrik misalnya, agrotek, agronominya nggak ada. Jadi teman-teman yang di agribisnis dia lebih bisa untuk pintu masuknya ya. Ibaratnya kalau kita mau masuk ruangan ini ketok-ketok kan, ketok-ketok. Sudah di depan Coba-coba pintu. dulu. Siapa? Saya agribisnis, oke masuk ya kan? Betul. Tapi kalau saya agronomi, ketok-ketok siapa? Agronomi, oh nggak terima. Kami terima administrasi gitu dia. Ya, Betul, anggapan istilahnya. lebih besar lah ya seperti itu. Saya jadi menarik banget Pak, kan kebanyakan tuh teman-teman tuh punya niatan di millnya Pak, sedangkan tadi kalau agribisnis tuh lebih kayak di estate-nya gitu. Bisa nggak sih Pak Ya. kalau agribisnis juga ke mill Pak? Ya mungkin ya itu lebih ke administrasinya dia. Karena kan kalau di mill kan biasanya teknik kayak gitu-gitu ya. Ya, jadi kita harus bagi dua ya. Setiap semua pekerjaan atau itu akan berhubungan dengan manajemen. Ya, manajemen. Nah, agribisnis kan kalau di IPB itu maksudnya manajemen dia, Pak. Betul, ada Ya, juga jadi- kita matkulnya di Iya, mana. dia fakultas ekonomi manajemen dia, FEM, Fakultas Ekonomi Manajemen Agribisnis itu ya. Betul. Nah, jadi dia lebih lebar sayapnya itu. Gitu. Cuman itu tadi kalau dia mau masuk ke pabrik, berarti dia masuknya di administrasi pabrik. Nah, kita mengelola sebuah ini kalau ada pabrik tapi administrasinya nggak ada, Gimana Iya, juga? Ya. bisa juga ya Pak yang misalnya lah, siapa tadi namanya? Hikmah. Ya, misalnya Hikmah. Coba kamu 2 bulan yang lalu jam 1 ada makan siang nggak? ada Pak. Makan apa? Makan nasi Pak. Kayak apa lauknya apa siang? Kita kan nggak tahu. Administrasi itu apa filosofinya? Administrasi itu mencatat, mendokumentasikan. Kegiatan apa Iya. yang perlu ya Pak ya. Iya. Jadi semua bidang akan berkaitan dengan administrasi. Mau kamu jadi pengusaha UMKM yang kecil pun, kamu harus Administrasi perlu pencatatannya juga. administrasi. Ya gitu. itu tadi. Nah makanya saya bilang agribisnis lebih apa namanya lebih Banyak potensinya. ya peluangnya. potensi untuk peluang kerjanya seperti untuk ketok pintu awalnya ya. Iya. Nah tapi kalau masalah karir balik lagi tadi seperti yang Pak Tuh, Togi saya sampaikan. sampaikan tergantung dari orangnya ya Pak ya. Iya, mau dari SPMA tadi, Bisa. ya dari mandor. Saya kemarin baru saya masuk itu Pak, ada saya rekrut untuk dia pengembangan karir dari mandor menjadi staf FC, ya. Itu ada yang dari lulusan SMA, ada yang saat ini sedang kuliah, ada yang sudah memang S1. Ya, jadi kita boleh startnya sama, ya, tapi belum tentu finishnya sama juga. betul. Ya, seperti itu. Yang menentukan finish kita adalah Diri kita sendiri. leadership kita. Kalau di kebun ya, ini mungkin boleh teman-teman catat. Kita kalau menjadi planter itu harus kuat leadershipnya, harus kuat komunikasinya, harus kuat integritasnya, ya. Kemudian harus kuat juga terkait teorinya. Tapi itu tadi teorinya banyak, kalau yang di atasnya kurang, itu akan omong kosong. Yang mengerjakan itu adalah anggota. Kalau komunikasi kita nggak bisa, anggota kita akan seperti apa ya? Kalau saya bilang seperti anak ayam kehilangan ibunya. Ya, seperti itu. Kehilangan arahnya gitu. Kalau leadership kita nggak kuat, anggota kita yang nakal atau anggota kita yang apa namanya yang apa ya bahasa anak sekarang yang menye-menye, Oh, wah, itu akan menular ke yang lain. Iya. Ngajak Artinya teman-teman. malas-malasan, wih dia aja malas-malasan nggak apa-apa. Nggak ditegur. Nggak ditegur atau nggak ada leadership dari pimpinannya untuk coaching anggota yang itu. Jadi akan menular. Itu tadi. Mau sepintar apapun kita, leadership kita kurang, disiplin kita kurang, tidak bisa menjadi contoh, komunikasi kita kurang, integritas kita kurang, itu akan nol. Seperti itu. Banyak banget insight yang kita dapatin ya Pak. Nah, mungkin Hatma bisa sampaikan nih. Nah Pak, kalau boleh jujur nih Pak,
sebagai host kan kami juga belum merasakan MBKM magang nih Pak. Jadi mungkin ini pertanyaan juga nih bagi teman-teman yang belum Sobat merasakan agribisnis MBKM nih. magang nih Pak. Menurut Pak Wayan sendiri seberapa penting sih Pak pengalaman magang itu bagi mahasiswa sebelum lulus? Ya, sebelum lulus ya. Iya, Pak. Artinya gini, makanya banyak kemarin ada berapa ya? Saya ada interview untuk magang di tempat kita Pak Wilmar CKP. Ada sekitar kalau nggak salah ada 6 orang lah dari mahasiswa Unda ini. Ada yang ke pabrik, ada yang ke administrasi. Jadi satu hal yang saya tanyakan adalah kamu mau habis lulus mau jadi apa? Apa maksud saya? Poinnya adalah kalau kamu pun mau saat ini belum tahu kamu mau jadi apa, ngapain kamu ke kebun? Main Itu magang. dari situ langsung saya tolak itu. Kamu nggak usah magang di Wilmar. Berarti seleksinya Ya. juga dari situ ya Pak. Iya, karena itu akan berkaitan nanti ke kinerja dia di magang itu tadi. Ya namanya kita magang. Ya, kita magang itu kita belajar bekerja di suatu industri atau perkebunan lah kita bilang suatu perusahaan yang dimana ketika kita lulus kita akan melakukan itu. Ya kan? Nah, kalau dari kita pun kita belum tahu mau jadi apa ya. Masih ngikut teman jadi susah ya Pak ya. Iya, jadi apalagi udah kuliah ya, ketika tingkat akhir itu saya kira, aduh, secepatnya lah kalian harus mencari tujuan hidup Tujuan itu. hidupnya. Ya kalau saya dari almarhum bapak saya tuh udah tanya tuh dari kelas 1 SMA, ya. Mau Karena jadi di situ apa? kita udah dewasa, Iya. ya. Sudah Kita bisa harus bisa menentukan kita mau kemana gitu. Karena mau sampai kapan kita mengekor ke orang tua kita? Masa depanmu adalah pilihanmu, masa depanmu adalah tanggung jawabmu. Nah, jadi kalau orang mau datang ke saya, adik-adik nanti ya kalau mau magang pasti akan ketemu saya tuh dan saya Ketemu Pak Wayan. nanti saya tanya itu, "Mbak, kamu mau jadi apa?" Belum tahu Pak jawabannya. Ah, Nah, yaudah. Langsung ditolak. Kamu sholat aja dulu. tahajud dulu, ya, muslim misalnya ya kan. Ya sholat tahajud dulu, kamu mau jadi apa. Ya, kalau masih nggak jelas, kamu pun nggak tahu tujuan ngapain kamu mau magang. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi tahunya dari perspektif Pak Wayan harus tahu nih Pak. Nah, kita penasaran dari perspektifnya Pak Togi ini kan yang Gimana, tadi Pak? maunya hukum gitu kan Pak, tiba-tiba masuk ke dunia perkebunan. Kan belum menentukan nih, kayaknya masih kuliah aja masih aduh jalankan seadanya kayak gitu Pak. Gimana sih Pak? Apa penting nggak sih Pak magang tuh atau ya jalani aja dulu sampai kita ketemu niatnya atau langsung harus ketemu niatnya dulu buat masuk perkebunan gitu Pak? Oke, jadi sebenarnya MBKM ini sangat penting ya. Penting. Kenapa saya bilang menanggapi apa yang disampaikan Pak Ya. Wayan? Kita tuh harus tahu dulu sebenarnya. Yang paling saya lihat mahasiswa itu fokus Bingung. untuk ngejar Iya. nilai aja. IPK-nya harus Harus bagus, tinggi, harus ya. tinggi. Ya, itu salah sebenarnya. Yang perlu itu ya, menyiapkan dari awal. Kira-kira apapun itu yang mau dipelajari, konsep yang dipelajari itu betul disiapkan, dimatangkan dulu. Ya. Betul. Terus mahasiswa kalau bisa dia ikut kepanitiaan organisasi kemahasiswaan supaya dia bisa memimpin, berkomunikasi Jiwa dengan baik, leadership, ya leadership ya. Terus bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, terus mahasiswa juga paling tidak harus bisa menguasai bahasa Inggris. Karena kenapa? Terkait referensi ilmiah, teknologi ataupun komunikasi profesional itu kan menggunakan bahasa tertentu. Gak usah banyak-banyak bahasa Inggris saja lah dulu dikuasai. Nah, habis itu mahasiswa itu kalau bisa itu soft skill, hard Ya, skillnya hard skill-nya. harus dimatangkan. Ya, kayak hard skill itu kan untuk di kebun dia harus tahu wawasan untuk kebun kelapa sawit. Ya, dia harus bisa menganalisa, terus dia bisa mengambil keputusan, ya, keputusan secara cepat, terus bisa mampu bekerja sama, gitu. Nah, kalau untuk soft skillnya, tuh dia integritas, kejujuran, ya, Leadership. leadership, problem Problem solving juga kan, Tuh, gitu kan. permasalahan di kebun ya Pak ya. Jadi karena yang dihadapi ini kan banyak nih karakternya, terus bisa menyelesaikan masalah secara dinamis seperti itu. Jadi magang itu bukan karena kewajiban dari MBKM kampus saja, jangan tidak, tapi memang betul-betul jiwanya dia itu nanti mau terjun langsung nih Hmm. ke lapangan kan, bisa melihat budaya kerja di kebun itu seperti apa, ya kan. Terus di samping itu dia bisa
mengembangkan ini jaringan profesional, relasinya. Nah, kalau dia punya kemampuan lewat integritas dan dipercaya orang, dimanapun dia akan berhasil. Ya, Akan dipercaya orang. betul. Jadi magang bukan karena udah lah ini masuk kampus supaya syarat lulus. Ya udah hasilnya pun nanti nggak seperti yang Pak Wayan aja. bilang. Yang gitu-gitu aja monoton. Berarti dia asal lulus saja. Dia bukan terpanggil dari hatinya untuk memang menekuni apa yang dia dapat sekarang. Jadi harus sungguh-sungguh adik-adik yang MBKM ya, jangan buat ulah. Karena kenapa? Yang mau siapa? Betul. Institusi kampus. Nama kampusnya. Kita mau magang nanti janganlah itu. Iya. Mahasiswa Koneksi-koneksinya jelek. kan. Kita mau melamar ini enggak. Oh itu yang kasus kemarin ya anggap Iya. ya. Jadi yang generasi berikutnya itu susah Iya, juga ya jadi Pak. kena korban. Ah. Ya, betul jaga marwah kampus, ya, marwah perusahaan dan terlebih marwah Diri sendiri. diri sendiri. Mungkin itu sementara. Menarik banget ya Pak ya, karena kadang tuh kan mahasiswa tuh kalau mau magang ini tuh anggapannya kayak buat gambaran dulu sebelum dunia kerja gitu, tapi kan kayak masih disepelein gitu ya Pak ya. Makanya itu kita buat teman-teman agribisnis bisa tahu nih bahwasannya magang itu perlu banyak yang dipersiapkan kayak gitu. Nah biasanya nih Pak, kalau yang dari Bu Hantian lihat gitu anggapannya Pak, dari orang-orang yang magang ini tuh kan, kalau kami ya Pak ya melihat dari kakak-kakak yang seminar itu, kadang mereka tuh magangnya harusnya kan ada bagiannya nih Pak, misalnya di semester ini harusnya di administrasi, tapi kadang mereka dikerjakan tuh lain Pak, bisa yang lain-lain, bahkan pas saat seminar ininya Pak, MBKM-nya mereka bingung apa yang dikerjakan. Nah itu tuh sebenarnya yang harus dipersiapkan tuh apa sih Pak, dan kayak supaya jadi pengalaman berharga buat mereka mempersiapkan nanti pas kerja. Coba dulu, saya dulu. Oke, silakan Bapak dulu. Jadi gini, itu nih nanggapnya seperti yang Pak Wayan sampaikan tadi. Betul. Mahasiswa itu harus matang dulu. Dia sebenarnya magang itu tujuan apa? Apa yang mau dibuat? Harus nanti kan kayak mana saya pernah dengan Pak Wayan. Betul. Dia harus membuat jadwal proposal. Di proposal itu dilampirkan jadwal berapa lama, itemnya apa aja. Nah, jadi kita yang di kebun sudah tahu nih, oh agenda mahasiswa enggak, Oh, ini kegiatannya seperti ini. Tapi kalau datang magang cuma minta diarahin gitu ya Pak ya? gimana ya, kayak sistemnya menunggu. Oh, menunggu diarahkan sama pihak perusahaannya gitu. Ngapain? Tunggu disuruh lah, nggak pakai Pak ya? Terus kurang aktif untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi di kebun itu orang pada sibuk. Iya, punya pekerjaan Kalau masing-masing. kita tidak memulai, Bu, ayo Terisi, jangan. ada yang saya Nah, nanti ini kalau enggak ya bukan cuekin, enggak, memang masing-masing udah punya Iya. sibukannya masing-masing. Tidak ada agendanya ya Pak ya? Nah itu kadang yang anak-anak magang yang saya lihat lah, Betul. jadi kurang sigap ya. Jadi memang betul-betul harus tahu dulu apa dia tujuannya apa, berapa lama, terus ngapain aja. Nanti kan dia presentasi Iya. sebelum keluar dari kebun. Oh, Nanti layak atau tidaknya nanti ya tim SD yang menilai penilaiannya ada juga. Nah, kan nanti kita mau mendapatkan sertifikat kalau dia lulus ya Pak Wayan. Iya. Iya. Kira kayak pihak kampus aja yang menilai kayak Enggak, gitu. ada dari sana. Nah, Ilmu baru. itu pun bisa sebagai portofolio untuk Iya, di ini, perusahaan. perusahaan. Kalau kita melamarkan itu nilai plusnya. Iya. Nah, makanya jaga sebaik mungkin, bina inilah dengan Manfaatkan tim. sebaik mungkin. Ya, jangan main-main, sungguh-sungguh lah kalau MBKM itu. Bahkan kalau bisa cari relasi apa yang cari ilmu kayak gitu. Bangun kompetensi. Nanti kalau bagus, pasti siapa itu yang rajin kemarin? Ini ada lowongan loh, ini masuk Panggil aja yang kemarin. Nah, Nah, itu nilai plusnya. Ya. Kalau dari Yang Pak Wayan sendiri gimana gimana, Pak? Ya, saya mohon maaf ya, saya kadang keceplosan agak kasar gitu. Nggak Saya apa-apa. agak tahan-tahan bahasa ya. Jadi ya itu tadi ya, yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau kalian datang, ya kita ini nggak tahu apa yang kalian nggak tahu. Jadi jangan sampai kalian itu nggak tahu apa yang kalian nggak tahu juga. Nah, itu Saya Pak. tidak kalian magang itu jadi tukang buat kopi. Iya betul Pak. Ada yang juga sapu-sapu, nyapu-nyapu kemarin. kantor, katanya Bersih-bersih bantu orang banjir, kebakaran. Coba. Kok Ya, melenceng banget Jadi- kata kami Pak. itu kira-kira salah siapa? Nah, Salah- kami kalau- kira tadi itu tidak ada dari, kayak kita tuh nggak punya agenda yang kayak Pak Togi bilang tadi gitu Oh. Pak. Yang buat agenda kan Ya kan kalian. Makanya karena kebanyakan tuh kami melihat tuh Pak kakak-kakaknya itu kayak mereka tuh menunggu gitu dari Ah, perusahaan yang iya, mengarahkan ya kan ya. Pak.
Makanya saya sampaikan ya ke 6 orang itu, saya pun nggak terlalu monitor ini ya yang magang sekarang. Iya Pak. Tapi nanti akan saya monitor di akhir karena mereka harus presentasi ketika selesai dari magangnya. Ya. Jadi poinnya itu tadi ya, tekankan ini ya. Iya. Tolong Pokoknya dicatat, gitu. kalian harus tahu apa yang kalian nggak tahu. Paham nggak maksud saya? Paham. Itu yang Pak Togi sampaikan. Kalian pelajari dulu. Pahami betul-betul. Saya mau belajar di kebun. Oh, di kebun itu ada apel pagi. Apel pagi itu Harus standby kita jam 4.45 sampai jam 5 bersama staf. Itu ngapain aja? Kita tahu apel paginya, tapi kita nggak tahu apa yang isi dari apel pagi itu tadi. Apa makna dari apel pagi itu tadi? Oh, kita nanti jam 10 misalnya untuk daily activity-nya ya, itu melakukan, kalau kita bahasa di sini field inspection ya. Atau kalau bahasa kebun lain mutu hanca. Kita memeriksa kualitas kerja pemanen kita. Ya, kita tahu tuh apa hanca. Hanca itu adalah pembagian kerja oleh pemanen. Oke, pembagian kerja oleh pemanen. Tapi kamu tahu nggak bagaimana cara membagi hanca itu? Ya, paham maksud saya? Paham, Jadi paham. kamu harus cari tahu dulu apa yang nggak kamu tahu. Iya. Baru kamu nanti datang ke sana, ya, kamu pelajari tuh apa yang nggak kamu tahu tadi. Teorinya sudah ada anggapannya, Yes. Pak. Ya, jadi makanya saya bilang, kamu mau di kebun kamu mau magang di sini, kamu mau jadi apa? Nggak tahu Pak, ya udah nggak usah. Karena dari situ saja saya udah pasti tahu dia nggak akan tahu apa yang mau dia cari Cari tahu. Ngikuti Terus alur datang ke aja. sini nanti cuman jadi apa? Saya jadi ojek online, Nah, Susu atau kopi? iya Pak. bikin kopi. ngantar pemanen ke sana, ngantar pemanen ke sini, atau kalau yang di administrasi tukang buat kopi, tukang buat. Ya itu memang sebagai loyalitas kita lah. Tapi jangan itu menjadi Hal yang diambil yang kamu laporkan bahwasanya kamu belajar di Wilmar misalnya. apa yang Dia didapat katanya gitu kan. buat kopi, Iya, cara buat kopi, kopi ya. untuk Bersih-bersih Pak Togi gitu. misalnya. Bersih kayak gitu. Cara buat Ngaperinkan, kopi untuk aduh. Pak Togi. Kopinya sekian, gitu. Gulanya setengah sendok, kopinya Diaduknya 3 ke kanan sendok. Ah itu. Kita Iya. mahasiswa loh. Betul. Betul, Pak. Kritis Ya, harusnya. kita mahasiswa loh. Mahasiswa itu identik dengan rasa ingin tahu. Betul. Haus Karena akan kita ilmunya. kita maha siswa ya. Siswa itu orang yang belajar. Kita harus rasa ingin tahunya itu harus tinggi, rasa kritis kita. Kenapa dia ingin tahu? Ya karena dia kritis. Betul. Kenapa ya ini air ini bisa keluar dari Sedotan. ini ya? Sedotan ya kan? Betul. Ya kan? Nah, seperti itu. Artinya kita tahu harus mulai dari mana Betul. untuk mendapatkan informasi di tempat kita magang, ilmu seperti itu. Makanya yang saya kecewa ya karena mau apapun cerita, saya pun dulu magang Pak. Betul. Iya Pak, saya juga Pak. Saya pun magang. Artinya waktu saya jadi mahasiswa tingkat akhir, saya menulis skripsi saya berdasarkan dari magang saya itu tadi. Ya, jadi saya betul-betul tuh belajar. tahu Saya ya, Pak. 1 bulan di menjadi karyawan tuh seperti apa. Ya. Kemudian saya Mandor. 1 bulan lagi jadi mandor. 1 bulan Kemudian lagi. 1 bulan lagi jadi asisten. Maksudnya saya dampingi asisten. Maksudnya saya dampingi mandor. Maksudnya saya dampingi karyawan. Seolah-olah kita yang menjadi bagian itu ya Pak. Jadi nanti misalnya 1 minggu saya aturkan waktu untuk saya belajar menjadi karyawan pupuk. Fokus. Fokus saya di situ belajar pupuk. Saya merasakan. Jadi ketika saya dulu jadi asisten. Jadi saya tahu nih pekerjaan anggota saya ini menye-menye dia. Ya, betul atau enggak? Kenapa? gitu ya, Pak? Karena Pak, saya sendiri saja waktu saya magang, saya bisa mupuk itu misalnya dengan dosis 2,5 kilo, ya saya bisa mupuk itu 2 blok. Tapi mereka nggak tembus. Wah, berarti ada apa ini? Iya. Banyakan ngerumpinya berarti. Nah, Iya. kebanyakan nggak bekerjanya Iya kan? berarti ya Pak. Nyemprot saya bisa 2,5 hektar. Nah, mereka dengan lahan yang sama yang saya waktu itu pernah magang kan, Betul. dengan kondisi sedang keringan,
harusnya bisa dia tembus 3,5 hektar dosis racunnya. Itu ya. Nah, Jadi itu ya. nah, karena apakah saya bisa tahu? Saya udah belajar di kampus. Sudah belajar juga di magang. Saya udah belajar di kampus, kemudian saya cari tahu. Ya betul-betul saya melaksanakan. Saya menjadi karyawan, saya menjadi mandor, mengancakkan pemanen itu, memastikan saya jadi asisten, melakukan hal yang dikerjakan mandor juga, tapi saya mengatur juga administrasi, kos, biaya, apa segala macam. Ya. Jadi ya kalau saya bilang Harus mohon maaf ya, saya akan salahkan mahasiswanya, Iya, bukan iya, Pak. perusahaan. Ya, ketika dia magang. presentasi akhir di kampus tidak sesuai dengan apa, itu berarti mereka Kayaknya kurang persiapan. seperti itu. Karena apa kan kita kan dari mahasiswa pagi ini kan peminatannya bukan perkebunan Pak, berarti kan Ya. kita harus, artinya sobat agribisnis juga harus belajar ekstra gitu kan Pak, Ya. biar tahu sebelum magang, persiapkan apa-apa aja nanti yang mau dipersiapkan, misalnya nggak tahu materinya bisa dicari, karena kan sekarang sudah zaman internet sudah canggih, sudah banyak relasi-relasi juga yang bisa dibawa belajar untuk fokus group discussion gitu. Jadi kita tuh nggak mentah lah anggapannya ke sana ya Pak, ya menarik sekali. Nah, saya mau tanya dari perspektif Bapak nih Pak. Nah, kalau daftar magang atau kerja nih Pak, di fokusnya kita di kerjanya. Biasanya kan perusahaan itu kan ngelihat nih Pak, apalagi Bapak di bagian R&D-nya nih kemarin tuh Pak ya, kan banyak temuan-temuan. Misalnya kayak mungkin Bapak mau ngerekrut anggota kayak gitu kan Pak, pasti kan harus cari yang sesuai dengan cara bekerja Bapak gitu kan ya Pak ya. Apa sih Pak yang jadi penilaian utamanya gitu kan, misalnya oh dia bagus, misalnya dia penelitian karena research and development kan Pak, dia penelitian gitu kan, dia bisa ini atau IPK-nya bagus, atau dari segi soft skill lain atau mungkin apa Pak? Kalau menurut saya ya, Betul. yang paling mendasar sekali Iya. itu attitude ya. Kenapa saya bilang perusahaan memang mencari yang tahu pengalaman dan keterampilan. Tapi kalau karakternya jelek, ya lebih baik perusahaan itu bisa mentraining atau memberikan keterampilan teknis kepada orang yang mempunyai keinginan yang mau untuk belajar, daripada dia tidak memiliki disiplin ataupun integritas. Jadi attitude dan berkarakter itu yang Paling lebih penting. Yang utama, bukan IP atau Pengalaman grade kampus mana, itu tidak nama jaminan. kampus. Kita kalau attitude karakternya jelek, yang sampai kapanpun itu akan jelek. Seperti itu. Jadi kita bisa mengajari orang yang betul-betul bisa kita kasih ini apa namanya bimbingan, arahan, daripada orang itu yang tidak memiliki karakter, tidak memiliki disiplin atau integritasnya jelek. Nah, gitu. Ini tuh. Karena kan kebanyakan sekarang kan kalau di kebun orang tuh mentalnya kena mental lah, mental TP kayak gitu ya Pak ya. Jadi kayak orang kayak dimarahin dikit nih langsung down, langsung Kalau kayak gitu lebih baik nggak usah masuk kebun. makanya berarti harus kuat mentalnya, kalau bukan IPK-nya doang yang bagus atau Ya, apanya yang betul. bagus. Karena yang saya lihat gini, orang itu jago di teori nih. Iya, Yang paling susah ini kan menyesuaikan teori yang kita dapat di kampus sama realita implementasi di di lapangan. lapangan. Itu tidak sama. Ya, di kampus tuh teori. Kalau di kebun, kita itu dituntut bisa mengambil keputusan cepat. Tuh problem solvingnya juga harus cepat Pak ya. Cepat. Non teknis, masalah teknis harus kita selesaikan. Karena kalau tidak makin banyak lagi masalah yang terjadi. baru. Iya, gitu. Jadi memang betul-betul harus inilah, harus matang lah. Pak, bisa nggak Pak dikasih satu contoh nih buat teman-teman agribisnis? Kan kalau kami pernah dari teori ini ya Pak ya, kayak misalnya dalam teori kan Bapak bilang kayak memupuk misalnya kayak gitu kan. Kalau di teori misalnya harus sekian dalam waktu sekian, tapi implementasi di lapangan mungkin ada yang budgetnya terbatas atau apa kayak gitu. Mengambil keputusan yang cepatnya itu seperti apa kayak gitu Pak? Terkadang gini, orang namanya ngambil keputusan ini ya, bisa langsung ataupun tidak langsung. Kalau dia langsung, kalau memang dia pede, ya saya rasa tidak jadi masalah. Tapi kalau masih ada keraguan, takut salah, dia pasti koordinasi ke pimpinannya dulu. Ya. Tapi kalau di R&D kan sifatnya mutlak ya, jadi memang harus yakin. Ya. Misalnya Curigaan Pemain? gitu. di rotasi nih, papan rotasi, ternyata rotasinya normal nih 7 hari. STBM masuk. Ternyata apa dilihat? Sebelum itu tidak dipanen. Ternyata loncat. Berondolan tertinggal, tanam masa tinggal, tanam busuk tidak distandarisasi juga tertinggal. Nah, di situ kan ini menyangkut privasi orang. Betul. Nah, jadi kita tetap merekod.
kalau di era ini memang kita harus jujur, Iya. ya. Kejujuran itu yang utama, integritas. Tak usah takut tak ada teman, karena kita dibayar untuk mencari ini Temuan. masalah temuan. Semakin banyak temuan, itulah prestasi. Walaupun orang menganggap kita Ya, ada dia. Banyak ada yang diasuh biasanya Pak. itu sudah memang. Nah, terus, nah, ini tetap kita collab, kita permasukkan ke pimpinan. Tapi sebelum pemimpinan kita masuk ke sketsa, ini hasilnya gini. Nanti ada aja datang nanti lah, tolonglah dibantu nonton. Nah, itu tinggal tanya. Nah, apa kita membantu tapi mengancam privasi kita, atau kita tetap melaporkan apa adanya tapi resiko kita dimusuhi. Kita lagi. Kita langsung kita. Nah, kemana kita ini? Tapi kalau maunya bos kita, kok email kan itu? Pasti nanti dengan email itu yang terbit SP, ya SP1 berarti kita bisa angkat koper. Nah, sebenarnya kalau menurut saya temuan itu bukan apa namanya mengganggu privasi orang, ya, tapi supaya menimbulkan efek jerah atau shock terapi. Dengan adanya temuan ini, Diharapkan tak ada lagi yang berikutnya ya Pak ya. nanti kan ada pengecekan berikutnya, action plan. Yang penting nanti pada saat pengecekan kedua, jangan sampai itu terulang lagi atau bahkan makin parah. Tuh. Ya sudah, pasti disikat itu. Tapi pas pengecekan kedua, ternyata usianya udah berkurang, Sudah tangan bagus. masak sudah dipanen, tangan busuk juga tidak ada yang tinggal, kondisi piringan juga bagus. Ya udah, nggak ada masalah. Nah gitu. Jadi tinggal balik ke kita lagi. Itu mau di Musuhi hitam orang. atau di putih. Seperti itu. Nah, kalau di CSR beda lagi. Ada lagi. Oh, Nah, iya. ini menarik. Nah, dari CSR gini. Saya datang nih, tuh. Pak, saya minta bantuan ini. Iya. Sebentar. Saya izin dulu, saya sampaikan ke pimpinan. Jadi kita jangan pernah menjanjikan segala sesuatu ke orang desa, siapapun itu. Karena kita pasti dikejar. Dituntut. Ya, pasti saya akan bilang, menyampaikan, saya akan turun kunci dulu masalah itu oke atau tidak. Yang penting mana proposalnya, karena harus ada proposal. Iya. Kalau tidak ada proposal, itu tidak akan pernah ditindaklanjuti. Nah, setelah nanti kira-kira seminggu nggak ada kabar, saya sebelum seminggu lagi. sudah ditanya nih sama orang kampungnya, Iya. Pak gimana proposal bantuan kemarin. Saya pun jadi malu kalau ke desa itu, karena yang ini aja masih ongoing kan, belum terrealisasi. Saya tanya ke pimpinan saya, Pak, mohon izin gimana proposal terkait ini, apakah sudah ada jawaban? Oh, kita dulu masih diajukan. Ya udah, saya sampaikan apa adanya. Mohon izin, Pak Kades, Pak Sekdes, Pak BPD, proposal masih proses, tunggu bersabar dulu. Nah, namanya orang ini kan kesabaran ada batasnya. Iya. Inilah kadang nanti macam-macam ngeklaim atau apa, nah itu repot. Ya, Yang jadi berkumpul tadi. tetap saya pun kalau bisa menyampaikan itu nggak saya by WA, saya datangin. Mohon izin, belum bisa kami realisasikan karena belum setuju manajemen, misalnya ada yang belum disetujui karena tidak semua bantuan itu Bisa jor-joran, ibarat gunung realisasikan. ya. Kalau kita gali terus ya berlubang gitu kan. Jadi melihat mana yang berdampak. Kalau memang itu untuk kepentingan yang orang sedikit, itu belum kita utamakan, prioritaskan. Tapi kalau untuk berdampak untuk orang banyak, mungkin itu bisa diprioritaskan. Menarik banget ya Pak ya, jadi banyak insight buat sobat agribisnis gini. Karena kan sebagai mahasiswa ini kita belum punya pengalaman kerja nih Pak. Sebaiknya kita mulai dari mana nih Pak Wayan? Dari kita buat masuk ke dunia kerja, tadi udah di spill gimana magangnya dan lain sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, jadi kalau kita ya sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa yang memang tujuannya itu mau menjadi seorang painter, Saya sambil minum ya. Iya Pak, silakan Pak. jadi seorang haus juga ini banyak tanya banyak tanya soalnya, tapi nggak apa-apa, oke ya. Tapi harapannya ini berdampak lah dan menjadi catatan ya buat adik-adik, rekan-rekan mahasiswa. Kenapa saya bilang rekan? Saya masih mahasiswa juga. Ya, masih proses ini. Oke, ya rekan-rekan mahasiswa, bahwasannya kita menjadi seorang mahasiswa itu jangan berpatokan pada nilai ya. Nilai itu hanya sebuah angka yang dimana itu melegitimasi kita bahwasanya kita berhasil mendapatkan pengetahuan yang sekian lah ya. Sekian artinya ada angkanya, mau A ke dia ya kan,
Di plus K dia di gitu. plus K ada hurufnya lah ya. Itu hanya menandakan kemampuan akademik kita terkait teori. Tapi ya di dunia pekerjaan itu tidak hanya pengetahuan itu saja yang kita pakai. Ya, sebelum pengetahuan itu kita pakai, karena kita di dunia industri perkebunan kelapa sawit yang dimana menggunakan tenaga kerja yang banyak atau industri yang padat karya, mengatur orang, ya. Ibaratkan ini buah sawit. Saya sebagai seorang planter agronomi di asisten divisi lah bukan saya yang ngambil buah sawit ini. Kamu yang ngambil buah sawit. Bagaimana cara saya menyampaikan, kamu ambil buah sawit ini? Leadership lagi tadi saya sampaikan, ya komunikasi tadi, ya seperti itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri ya sebelum untuk mencapai hal tersebut, ya banyak ruang-ruang di kampus ini ya untuk kita berproses. Ya, salah satunya adalah organisasi, ya baik itu eksternal maupun organisasi internal. Misalnya ya, saya dulu aktif di suatu organisasi eksternal kampus, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan kebetulan di Bogor itu tidak ada organisasi eksternal kampus. Kalau mungkin di Muslim ada HMI ya, ada PMII. Kemudian ada IMM, nah itu kawan-kawan debat saya dulu. Ada kalau di Nasrani ada GMKI, ada PMKRI. Nah, itu ruang-ruang yang membuat saya berproses lah pada saat jadi mahasiswa. Dan kebetulan ya saya anggap leadership saya terbentuk dari saya waktu itu membentuk KMHDI Bogor itu di Bogor, Pak. Ya, jadi di waktu itu terbentuknya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia itu tahun 1993, Pak. Kali pertama. Ada di Indonesia dibentuk itu, seluruh mahasiswa Hindu di Indonesia membentuk suatu organisasi atau wadah untuk mahasiswa Hindu seluruh Indonesia itu tahun 1993. Dan salah satu pelopornya adalah mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat dan senior-senior saya dulu. Tapi di Bogor nggak ada. Baru saya dan teman-teman saya yang mewadahi organisasi itu ada di Bogor. Nah, itu salah satu salah satu pembelajaran saya, wadah saya, ruang saya untuk bertumbuh sebelum saya terjun di dunia kerja seperti itu ya. Jadi leadershipnya ya banyak sekali ruang-ruang di kampus ini antara kita mau atau enggak. Ya. Jangan hanya menjadi kupu-kupu. Mahasiswa Ya, atau jangan juga terlalu jadi kura-kura. Ya, kuliah rapat betul ya. Rapatnya banyak, agendanya banyak gitu. Tapi nggak lulus misalnya kan. Ya, jadi poinnya adalah kita harus bisa belajar membagi waktu itu tadi ya. Tapi jangan hanya belajar, ya banyak ruang-ruang. Saat ini banyak isu nih. Iya, banyak. Sekarang saya tanya, kamu agribisnis. Betul. Kamu tahu PT Agrinas yang sekarang ya, bukan PT Agrinas saya yang dulu. Coba kamu tahu Kak, kamu berapa luas yang dia cover sekarang? 1,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang dia cover. Kamu bisa hitung nggak berapa profitnya itu? Dia nggak nanam itu, dia tinggal panen. Nikmati hasil. Agrinas itu tinggal panen. Iya. Ya, tinggal panen. Nggak ada modalnya. Ya, modal dia hanya modal bagaimana panen buah itu sampai ke pabrik. Ya, tapi kalau kita yang di perusahaan, ya kita ada modal tanam, kita ada modal yang clearing, kita hitung modal. Modal replanting. Coba kamu tahu harga TBS sekarang berapa? Kalau di pabrik. Katanya mahasiswa agribisnis. Anggaplah ya kita pakai harga pasar lah. Iya, 2.000 ya. lebih. Ya, harga hari ini katanya 3.200 per Per kilogram. kilogram. Nah, coba bantu dihitung. Ya, kita anggap kita mahasiswa ya. Cara berpikir mahasiswa. Kita anggap, Agrinas pegang 1,6 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang TM harusnya Pak ya.
Iya, tanaman menghasilkan. Ya, karena itu yang diambil sama PKH itu. Betul. Ya. Satgasnya kemarin. Satgasnya ya 1,6 juta hektar. Anggap saja ya yield dia atau produksi dia ton per hektarnya adalah 21 ton. Ya kan? Per hektar per tahun. Artinya berapa? 21 ton yang dia dapat TBS ya kan? Dari luas lahan 1,6 juta hektar itu tadi. Coba kamu kalikan. Kalau dia anggapnya adalah petani sawit, ya kan? Dengan harga 3.200 per kilo. Coba kamu hitung. Berapa triliun itu? Uangnya. Itu sama pemasukannya. Ya. Terus kamu kritis. Mana? Teralokasi kemana uangnya? Larinya kemana uangnya? Ya kan? Kemudian kita tanya, itu kan nggak semua perusahaan pemanennya dibiarin di sana. Pasti dia tarik pemanennya atau ada beberapa. 1,6 juta hektar. Berapa jumlah tenaga kerja yang bisa dia serap? Saat ini sampai dengan hari ini berapa? Bisa dihitung, bisa berapa? Kemarin kami ada belajar coba cara ngitungnya. Apa kita pakai rasio kebun aja lah ya, pakai rasio kebun ya. Secara normal kebun itu rasio tenaga kerjanya adalah 0,14. Mau itu pemanen, mau dia pemupuk, mau dia security, mau dia manajer, mau dia asisten, mau dia mandor. Ya, secara umum rasio tenaga kerjanya 0,14. Tinggal kamu kali tuh 0,14 kali 1,6 juta hektar. Sekian ribu. Alokasikan kemana gitu. Sekian ratus ribu orang yang bisa dipekerjakan oleh Agrinas. Sampai dengan hari ini berapa yang dipekerjakan oleh Agrinas? Kalau mahasiswa diam-diam aja, ya itu tadi. Ya akan kepikiran ke sana. Kalau saya masih jadi mahasiswa S1 itu aku ribut itu. Karena nggak sedikit 1,6 juta hektar Pak. Anak baru, ya kan? Anak baru disuruh pegang lahan 1,6 juta hektar. Iya. Mau dia isinya adalah orang berpengalaman, tapi ini adalah company baru, budaya baru. Dia mengambil ini, tap. Tapi apakah bisa dia menyatukan budaya Agrinas? Saya pasti ada nanti orang Sinarmas jadi orang Agrinas misalnya kan. Nanti ada itu bagaimana untuk menyatukan itu. Ya apapun ceritanya tetap Agrinas itu adalah anak baru yang diberikan tanggung jawab oleh negara mengelola 1,6 juta hektar. Kalau kita nggak kawal sebagai mahasiswa yang seorang katanya mahasiswa ini independen, kritis untuk rakyat dan dari rakyat, suara rakyat ya kan, apakah betul masih seperti itu atau dapat 20 juta udah ini? Sudah ada kursi. Ya, jadi ya ayolah kritislah kita mahasiswa pertanian ya, apalagi Menteri kita Pak Amran, saya sangat apresiasi sekali. Ya beliau sangat hebat lah untuk memimpin pertanian kita. Ya. Kita, saya mungkin kalau nggak kerja nih Pak, saya mau tuh jadi petani milenial itu. Woi, kurang apa? Alsintan kita dikasih, lahan kita dikasih. Dapat penyuluhan. Dapat penyuluhan juga. Coba lah. Terus nanti mahasiswa pertanian Larinya kemana? tolong saya nggak dapat kerja, cari kerja susah. Kau yang nggak mau kerja aja. Mau langsung jadi asisten katanya. Udahlah masih bawa kencur mau dapat gaji besar ya. Jangan gitulah ya. Kita ini baru lulus harus mau mencari pengalaman ya, dulu, cari dulu ya. Kita memang kerja cari uang. Apapun ceritanya kita kerja cari uang. Tapi kita harus mengintrospeksi, aku layak nggak ya dibayar segitu gitu. Ya jangan jangan jadi benalu lah di negara ini ya. Terlalu banyak udah benalu kita ya. Jangan jadi benalu. Ya, kita mau nyikirkan benalu ini, tapi jangan pula kau nambah jadi benalu. Ya, oke. Mungkin itu ya dari saya. Poinnya adalah leadership,
ya, kemudian komunikasi, integritas. Di kampus itu kita diajarkan berpikir, bagaimana cara kita berpikir. Ya, Pola pikir. tapi di dunia kerja kita membuat diri kita tuh untuk membangun karakter. Ya, Iya. nah, di kampus kita diajarkan berpikir, di dunia kerja kita dituntut untuk berkarakter. Berkarakter dari mana? Ya, kita saat bekerja ya mendapatkan dasar dari kampus melalui berpikir. Tapi kalau kita mau bertahan di dunia kerja, kita harus kreatif. Ya, kita harus kreatif. Tapi kalau kita mau dipercaya oleh orang, kita harus memiliki integritas. Ya, oke, karena bekerja itu adalah kepercayaan. Ya, kamu punya, misalnya kamu mahasiswa agribisnis ya, kamu mengelola bisnis ya, kamu punya gerobak ayam geprek lah. Tuh, ada gerobaknya. Ya kan? Misalnya sesederhana itu saja. Kamu pekerjakan orang. Apakah kamu sudah tahu orang itu tidak berintegritas tapi kamu berikan ini? Jas lah. Ya enggak. Apa kamu berikan kepercayaan? Tidak. Enggak kan? Tapi kalau orang itu Bisa ya dipercaya itu. bisa berpikir, ya kan? Dia mau berusaha, punya integritas. Pasti akan kita kasih kesempatan, Betul, ya kan? buat welcome. Tapi kalau udah integritasnya nggak ada, ya, benalu kau. Benar. Ya. Tadi kita sudah dengar nih teman-teman tentang skill di dunia kerja. Selanjutnya kita masuk ke pengalaman di dunia kerja nih Pak. Mungkin dari Bapak Dr. Fadri dulu. Bagaimana sih Pak pengalaman Bapak saat pertama kali masuk ke dunia kerja nih Pak? Apakah ada tantangan atau pengalaman yang sampai sekarang masih paling Bapak sering ingat-ingat nih Pak? Nah itu ya. Itu tadi. Jadi ternyata waktu kita kuliah ya sama pada saat bekerja, dikuliah kan teori. Iya. Ya. Saya pengen mencoba apa yang saya dapat teori di perkuliahan kerjaan setempat itu ternyata bisa ya, tidak sesuai realita ya. Jadi karena kebanyakan mahasiswa ya yang sudah lulus nih ya, mereka beranggapan nanti aku kerja di kantoran yang nyaman ber-AC, Nggak panas Gajinya sekian. jamnya teratur. Tapi pada saat di kebun itu jauh berbeda. Dia lebih dominan ke lapangan. Ya, di lapangan itu jamnya tidak teratur seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi. Ya. Mau tidak mau jam berapapun pimpinan menghubungi kita harus Siap. ready. Ready. Ya. Saya tak tahu kalau di utara itu pakai HT. Iya. Nah, kalau di sentral udah ada juga HT ya untuk punya lokal. HP lah. HP ya. Nah, Kalau karena di- sinyal kan oke. Nah, Nah, nggak ada lagi alasan HP itu lowbat atau signal. Kalau HT nggak bisa, wajib. Jadi betapa malunya kita kalau dimarahin di HP. HT. Semua orang dengar. Semua orang dengar. Iya. Ya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan mental, pasti orang itu akan mundur, pasti ngerah. nggak kuat. Dulu Resign. apa sudah dimaki, apa tadi, tight kau misalnya, udah pulang aja kau atau kena ikan asin. Kalau kita Baperan. ambil masukkan dalam hati, Hmm. ya sudah, itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau itu menjadi penyemangat, jadi anggap aja itu jadi penyemangat kita lah, support. Oh, bapak ini peduli sama aku. Iya, mau Jadi kita. harus tunjukkan. Ya nggak usah dilawan atau apa. Biasanya bos tuh marah saat itu aja. Setelah itu ya udah cair lagi. Itu. Yang udah berat tidak kena bosnya pendendam. Pendendam. Kalau nggak ada sih. Marah, susah Pak. boleh marah tapi setelah itu cair suasana. Ya. Nah, ya itu jadi berbeda lah anggapannya. Tidak sesuai ekspektasi yang kita lihat pada saat di kampus sama yang di kebun. Jadi lebih ke apa namanya? Karena memang terjun langsung ke lapangan, kita dituntut supaya bisa mengambil keputusan secara cepat, berkomunikasi dengan karyawan, Anggotanya. ya, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat serta pimpinan. Ya, karena kalau itu tidak berjalan, ya, otomatis dia akan susah berkoordinasi. Ya. Apapun itu tidak, kalau namanya asisten, dia memang perintah, tapi bagaimana cara merintahnya seperti sampaikan Pak Wayan tadi? Ya, tidak ada yang, kamu ini di sini, belum tentu dia langsung mau. Iya. Ya. Ada Banyak cara. pendekatannya ya Pak ya. Iya, banyak caranya. Kita melihat kira-kira kemana-mana nih. Biasanya kalau saya sih Iya.
kita datangin pemain yang nakal. Yang nakalin dulu, yang kita kasih inilah, maksudnya kita khotbahi lah. Sudah meruhani. Ya, ini bisa jadi bumerang dalam artian ini yang bisa mempengaruhi pemain yang lain. Ya. Kalau yang lain pun ya udah aman. Ikut sama. Ini gimana ini enggak nakal. Kita kasih pemahaman. Ya, menegurnya pun jangan pas dia lagi capek-capek, yang ada bisa digancunya kita. Tadi lagi musuh lagi istirahat, atau misalnya nggak ketemu di lapangan, kadang-kadang waktu pernah kami demo, drilling, jangan, wah kok nanti dipotong, kita nggak ada potong Pak. Kita hanya mengkolek data mana yang kriteria masuk di kualitas, yang kematangan. Dia nggak terima. Pernah itu ada ancaman nanti kamu pemburu nih, Pernah juga ada, iya. Tapi itu tidak semua masalah yang ada di internal kami sampaikan ke pimpinan. Ya buat apa ada kami? Kalau sebentar langsung ke langsung pimpinan, lapor. berarti belum dewasa orang ini. Jadi penyentuhnya apa? Kita datangi ke rumahnya, dia malu sendiri. Kita datangi, kita bawa kopi atau susu kandang gitu kan. Menyentuh orang itu sesederhana itu, tapi dia langsung kayak berubah gitu loh, segan. Dan besok-besok kita ini Pak, izin gede, silakan Pak. Gimana Pak kulit? Nah, jadi enak. Ya. Jadi memang komunikasi yang baik itu harus betul-betul 5 angka, ya. Terus integritas, kejujuran. Kalau mau jadi orang itu, karena kalau dari awal kita sudah mengeraput, ya belajar lah, bohong, buktinya apa? Ya kayak gitu terus, tidak terus. Kayak begini tuh. Menarik sekali nih Sobat Agribisnis, banyak banget wawasan yang kita dapat dan gak kerasa nih obrolan kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, kami mau minta pesan nih dari Bapak dan dari Bapak Dr. Badri dan juga Bapak Wayan untuk memberikan closing statement nih buat mahasiswa agribisnis yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Boleh Pak, dari sampean dulu. Oke, jadi rekan-rekan agribisnis, kuncinya kalau pengen sekali niat kerja di kebun itu 3 saja, mau, mampu, dan punya waktu, ya. Mau jelas ada kemauan, ya, kemauan dari awal pengen niatnya di kebun, ya. Mampu berarti dia sudah menguasai paling tidak wawasan tentang perkebunan kelapa sawit, terus ada yang digitalisasi, ya, mekanisasi, ya, drone, ya, Avanzamed misalnya kan, itu paling enggak dikuasai. Waktu, nah waktu ini di kebun tidak ada waktu yang tersusun, terjadwal, ya. Jadi waktu di kebun itu tanpa batas, ya. Dalam artian apapun yang terjadi di kebun kita harus sigap, kita harus HP pun harus on, ya. Bila mana pimpinan menyarankan kita tidak bisa turun, ya tidak bisa turun, apalagi di operasional, ya. Piket pun tidak ada update-nya, Pak Waynya tidak ada lagi. Jadi memang itu loyalitas tanpa batas, ya. Nah, yang penting ke depannya itu kita jangan pernah menyerah, ya. Tetapkan tujuan, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadikan tantangan itu sebagai kesempatan untuk maju, seperti itu. Ya. Integritas, kejujuran itu harus ditanamkan. Semangat terus. Saya yakin ya dengan adanya podcast ini adik-adik ya lebih termotivasi dan bermanfaat, ya, supaya nanti di kebun tidak bingung sebenarnya saya mau ngapain sih di kebun, atau mengikuti apa aja yang sudah yang sudah diatur, ya. Yang atur itu kalian, ya. Kami di perusahaan cuman mengarahkan. Kalau kalian sudah ada timelinenya, jadwal yang sudah kalian susun, ya, misalnya berapa bulan magang, 3 bulan apa 4 bulan? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Misalnya taruhlah 3 bulan. 1 bulan pertama kita diposisikan sebagai mandor misalnya. 1 bulan kemudian kita diposisikan sebagai mandor 1 misalnya FC. 1 bulan kemudian kita diposisikan sebagai asisten. Nah, kalau sudah ada jadwal itu dari unit enak mengarahkannya. Oh, untuk tugas mandor nih. Oh, berarti dia harus ikut mandor perawatan dulu. Nanti merawatan panen. Nah, selama sebulan itu fokus. Sebulan kemudian FC, apa aja aktivasi ikuti. Setelah itu asisten, apa aja yang dikerjakan asisten seperti itu. Jadi memang betul-betul terukur, ya. Tidak hanya ini kan syarat supaya lulus, ya udahlah jalani saja, nanti yang ada kalian itu tidak enjoy. Iya. Kalau kita banyak teman, ya, terus kita menjalaninya dengan niat hati yang tulus, waktu itu tidak terasa, pasti lewat.
ya. Yang ada sedih nanti kalau kalian berpisah. Kan itu. Jaga nama baik perusahaan, kampus, marwah diri kita sendiri. Jadi kedepannya kalau kita berprestasi baik, ya kita akan dicari. Ya, selama itu integritas kita baik, pasti di mana-mana tempat kan kita akan bertemu. Mungkin itu. Kalau dari Pak Wayan, Kalau dari saya ya, pesannya adalah kampus itu memberikan kita pengetahuan yang untuk kita bisa diterima di dunia pekerjaan ya, pengetahuan untuk bisa diterima di pekerjaan ya melalui apa ya kita tadi ya. Kemudian ya perlu kalian tahu juga skill ya untuk kalian bertahan di perusahaan itu ya. Tapi kalau integritas itu untuk kalian bisa dipercaya ya, sehingga orang yang punya skill tapi tidak punya integritas, kalau nggak dia di demosi, dia akan tetap di jabatan ini. Tapi kalau dia punya integritas, punya skill dan pengetahuan, dia pasti akan karirnya akan bagus. Oke. Kemudian satu pesan saya, seorang planter itu adalah orang yang hadir di setiap masalah dan memberikan solusi. Oke, salam planter. Terima kasih banyak ya Pak ya kepada Dr. Padri Tohirin Sibarani SPMSI dan Bapak Wayan Andre Winaya SP atas waktu, pengalaman, ilmu dan motivasi ini Pak yang telah dibagikan kepada Sobat Agribisnis pada episode kali ini. dan semoga obrolannya ini dapat memberikan gambaran nih buat sobat agribisnis yang lebih jelas mengenai gimana sih dunia kerja itu di industri perkebunan kelapa sawit, sekaligus kita memotivasi teman-teman mahasiswa untuk terus mengembangkan kompetensi dan mempersiapkan diri semenjak di bangku kuliah. Dari itu, saya Nur Hikmah. Saya Hatmawati. Sampai jumpa di episode Agricast selanjutnya. Oke, terima Oke, kasih. selamat siang. Keren.